Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lira Firna Melati, NIM 721141419216 dari Rombel Akuntansi D 2019. Seperti biasa, saya akan menyampaikan materi sistem informasi manajemen terkait pada bab 9, yaitu keamanan informasi. Keamanan informasi atau information security digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan dari keamanan informasi ada 3, yaitu yang pertama, kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Ketersediaan, menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menggunakannya. Dan memiliki tujuan integritas, yaitu semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut sebagai manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau ISM. CIO adalah orang yang tepat untuk memikul tanggung jawab atas keamanan informasi. Namun, kebanyakan organisasi mulai menunjuk orang-orang tertentu yang dapat mencurahkan perhatian penuh terhadap aktivitas ini. Tahap dari manajemen informasi ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Menentukan kebijakan keamanan informasi dan mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Ancaman keamanan informasi atau information security threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membagikan sumber daya informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal serta eksternal, dan dapat bersifat tidak sengaja maupun sengaja. Ancaman ada 2, yaitu ancaman internal dan eksternal. Tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. Sama halnya di mana keamanan informasi harus ditujukan untuk mencegah ancaman yang disengaja. Sistem keamanan harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan terjadinya kecelakaan. Jenis ancaman ada 6. Yang pertama ada virus. Adalah program komputer yang dapat mereplikasi diri tanpa diamati si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program dan boot sektor lain. Yang kedua ada worm atau cacing, tidak mereplikasi dirinya, tapi menyebarkan salinannya melalui email. Kemudian ada Trojan horse, tidak mereplikasi atau mendistribusikan sendiri di pengguna penyebarannya melalui perangkat. Adware, memunculkan pesan iklan yang mengganggu. Spyware, mengumpulkan data dari mesin pengguna. Dan yang terakhir ada malware, yaitu menyerang sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan. Risiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Jenis risiko ada 4, yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, penggangguan yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, serta modifikasi yang tidak terotorisasi. Persoalan e-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan piranti lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Kartu kredit sekali pakai. Pada September 2020, American Express mengumumkan sebuah kartu kredit sekali pakai. Kartu ini bekerja dengan cara, saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Angka inilah dan bukannya nomor kartu kredit pelanggan tersebut yang diberikan, kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Manajemen risiko.
Sebelumnya, manajemen risiko diidentifikasi sebagai satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Langkah dari pendefinisian risiko ada 4, yaitu identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko, menyadari risikonya, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi, dan menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Kebijakan keamanan informasi. Dengan mengabaikan bahwa apakah perusahaan mengikuti strategi manajemen risiko atau kepatuhan terhadap tolak ukur maupun tidak, suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program perusahaan dapat menerapkan kebijakan keamanannya dengan mengikuti pendekatan yang bertahap. Fase implementasi kebijakan keamanan. Yang pertama, inisiasi proyek. Yang kedua, penyusunan kebijakan. Yang ketiga, konsultasi dan persetujuan. Yang keempat, kesadaran dan edukasi. Dan yang terakhir adalah penyebar luasan kebijakan. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian ini ada 3, yaitu pengendalian teknis, pengendalian formal, dan pengendalian informal. Standar industri. The Center for Intersecurity atau CIS adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Bantuan diberikan melalui 2 produk CIS, Benchmark dan CIS Shoring Tools. CIS Benchmark membantu para pengguna untuk mengamankan sistem informasi mereka dengan cara menerapkan pengendalian khusus teknologi. Sedangkan CIS Scoring Tools memberi kemampuan bagi pengguna untuk menghitung tingkat keamanan, membandingkannya dengan tolak ukur, dan menyiapkan laporan yang mengarahkan pengguna dan administrator sistem untuk mengamankan sistem. Sertifikat profesional ada 3, yaitu Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, dan Institut SANS. Meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus mencanangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dapat dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko, ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau BCM. Pada tahun awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan bencana atau disaster planning. Namun, istilah yang lebih positif, perencanaan kontingensi atau contingency plan menjadi populer. Subrencana pada umumnya ada 3, yaitu rencana darurat, rencana cadangan, dan rencana catatan penting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.